Kopi kenangan masa lalu, terlalu pahit untuk dikenang, namun terlalu indah untuk dilupakan. Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Sore-sore siaran habis pulang kantor nih gue. Dan ini mampir sebentar untuk beli minuman yang nyegerin buat gue. Ada cerita menarik yang bakal gue bawa hari ini buat lo semua, karena rasanya udah lama banget gue nggak nge-podcast ya. Jadi gue kangen sama lo semua. Moga-moga karena kesibukan, ya biasalah, karena kesibukan kantor, kesibukan kerjaan, kesibukan ngajar segala macam, sehingga akhirnya banyak hal yang tertunda. Dan semoga podcast kali ini menjadi berkesan ya gitu. Jadi ceritanya gue hari ini, sore ini mampir di suatu tempat, dari tempat namanya Kopi Kenangan. Iya nih, jadi gue sambil lagi minum kesukaan gue, yaitu dalam menunya es teh nostalgia ya. Jadi es teh sari melati ya. Ini kesukaan gue. Kalau misalnya gue mau kurangin gak ada gula, ngerasain teh melati, ya lo bisa pesen aja. Dalam cupnya gede banget kok ini, jadi enak gitu, dari Kopi Kenangan. Jadi cocok pas banget buat sore-sore. Kalau ketika kita mau buka puasa, ini jadi menu yang pas banget buat nongkrong juga. Jadi enak juga. Wow, enak. Dan gue rekomen sih sebenarnya, selain Kopi Kenangan yang mungkin lo pernah tahu ya, menu yang biasa, gue rekomen ada namanya di situ menu baru namanya avocado. Jadi avocado itu baik salted karamelnya maupun yang satunya lagi yang coklat, itu coklat ya, itu enak banget. Itu dua-duanya enak. Tinggal lo kalau misalnya pengen kadar gulanya lo kurangin aja, nggak apa-apa. So Kopi Kenangan ini mantap banget buat para mantan ya. Dan pas banget ceritanya hari ini juga berkenaan dengan cerita kurang lebih tentang mantan. Jadi Kopi Kenangan ini kalimatnya, motonya yang dipakai ya. Nah ini pas banget nih, lampunya langsung, gue lagi berhadapan di tempat tokonya ya, langsung ya di depan Kopi Kenangan, pas lampunya dinyalain ting gitu ya. Kopi Kenangan masa lalu, terlalu pahit untuk dikenang, namun terlalu indah untuk dilupakan. Oke, kita langsung masuk ke cerita mengenai, nggak akan jauh beda karena pas banget tentang kenangan ya, kenangan masa lalu ya gitu. Jadi tentang mantan juga. Dari ini kisah dari mbak gua, pembantu gua ya, namanya Asih ya. Dan pada saat gua waktu dia masih bekerja di rumah gua, suatu kali dia nangis gitu. Pas gua lagi habis pulang kerja juga, pas sore-sore tiba-tiba dia nangis banget gitu. Nah, gue kan kaget dong, gue buru-buru, ada apa ya di rumah gue, tiba-tiba gue baru pulang nih, terus tiba-tiba ada orang menangis. Ya kan gue pikir ini kuntilanak gitu kan. Mana nih, di mana kok ada suara-suara orang-orang cewek-cewek nangis. Pas gue naik ke atas, mbak gue itu lagi nangis. Nah, mbak gue ini orangnya pendek, jadi tiba-tiba nangis, kok jadi nangis begini kayak bocah banget gitu. Memang penampakannya gitu ya, wujudnya mbak gua ini memang orang pendek, cuman memang kayak bocah kan gitu ya. Tapi dia udah punya anak satu di kampung gitu. Dan saat itu dia lagi nangis karena anaknya yang di kampung, yang dititipin di kampung, karena dia nggak bisa bawa ya. Konon katanya dari video yang ditampilin itu, anaknya lagi, yang kami tangkap, yang dia tunjukin ke kita, anaknya itu lagi disiksa. Jadi malam-malam anaknya yang masih bocah itu dimandiin pakai air dingin gitu. Mungkin saudaranya di sono, ya kita nggak tahu ya, saudaranya di sono lagi kesel kali sama anaknya ya kan. Mungkin juga karena banyak perspektif dari kitanya ngelihatnya sebagai hal yang keji gitu, dimana
si Mbak Asi ini lagi kerja di sini, dia titipin anaknya di sana di kampung, dipercayakan minta tolong untuk dijaga, terus kemudian minta tolong supaya dijaga bener, nanti gajinya yang dia punya dia kasih ke sono. Tapi ternyata dia kaget gitu, dia shock dengan kenyataan bahwa anaknya diperlakukan seperti itu. Jadi dia menangis, dia marah, nangis, marah. Dan kita juga nggak bisa berbuat apa-apa ya, kesel juga ngelihatnya. Dan ya kita hanya terdiam saat itu gitu. Kita nggak bisa, akhirnya ya kita kasih tahu, ya udah besok lu pulang aja ke sono kampung langsung deh gitu deh. Akhirnya keputusannya demikian untuk pulang ke sana. Sempet sih kita bertanya gitu ya, sempet keselin juga ya, kan dia punya anak, berarti kan punya suami kan. Nah suaminya tuh nggak ngurus gitu, ya kan. Dan ini menurut mbak gue ya udah dianggap suaminya tuh dianggap mantan, walaupun belum sah cerai gitu. Tapi lagi-lagi kembali kepada masalah, ternyata kembali lagi kepada masalah pembicaraan nangisnya dia itu pada masalah uang, keuangan. Kenapa? Gajinya yang dia miliki tuh dia oper untuk ke kampung gitu, untuk pemenuhan kebutuhan di kampung ya, dimana dia juga di sini juga dia minus, sebenarnya kurang dengan gaji yang dimiliki. Jadi dia nggak punya pegangan apa-apa selain uang dari gajinya itu. Terus kemudian udah dikasih sana, maksudnya harapannya anaknya ya dipas-pasin lah dengan duit yang ada di sana. Tapi ternyata dia menerima laporan yang kayak demikian gitu. Sebentar ya, kita minum es teh melati dulu nih dari kopi kenangan. Mantap. Kita lanjut. Jadi keadaan itu membuat mbak gue jadi stres, sering bengong, jadi kerja terus sambil sedih gitu, sambil melamun kadang-kadang gitu. Jadi pengennya pulang kampung, tapi kalau pulang kampung ntar gue cara ngidupin gue gimana, duitnya juga nggak ada, mau kerja anak gue digituin ya kan. Ternyata dia udah pernah punya suami, suaminya juga nggak peduli ya, ibaratnya sebenarnya suaminya kabur lah kurang lebih gitu, jadi nggak mau peduli gitu. Jadi kasihan banget situasi seperti ini gitu. Jadi keuangan juga pas-pasan ya gitu. Memang kembali lagi sebenarnya masalah ini, sebagai mbak gue sebagai pembantu, gaji berapapun dalam kondisi nggak bisa nabung sama sekali akan tetap kekurangan gitu. Walaupun terima gaji mungkin 2,5 kayak 3 juta dan itu dikasih ke kampung, kan orang kampungnya yang di kampung keluarganya ya, maksudnya keluarganya di kampung kan nggak punya penghasilan juga, jadi sangat bergantung pada mbak gue ini, mbak Asi ini gitu. Tapi rupanya mungkin dari perspektif yang di kampung itu mungkin ceritanya sedikit berbeda ya. Jadi karena kesel mungkin sama anaknya, terus kemudian habis itu duitnya juga kurang untuk di kampung ya. Pada akhirnya muncul kemarahan tersendiri gitu. Memang gue sadarin ya, pengalaman kalau sebuah keluarga atau sebuah keluarga besar atau keluarga di kampung ya, itu kekurangan uang, paling nggak buat basic needs-nya aja lah, buat secara psikologi itu sangat mengganggu dan akhirnya menciptakan emosi-emosi tertentu gitu. Nah kalau udah kurang dan nggak mencoba untuk berpikir bagaimana gue cara nambahin pemasukan gue nih, akhirnya itu menjadi problem gitu. Akhirnya terbatas dengan apa yang ya dia bisa gitu. Sehingga yang dimana di kampung rupanya juga sangat bergantung dengan mbak gua ini gitu. Kan kasihan juga ya. Nah, gua rasa memang hal yang sulit, ini dilema banget situasi seperti ini. Secara basicnya sendiri memang udah kekurangan uang ya. Jadi pada saat dia punya anak, dan waktu itu punya anak juga kagetan ya, tiba-tiba jadi punya anak gitu. Padahal sedih juga ya sebenarnya. Udah punya anak, lo ditinggal gitu. Coba ngerasain. Lo udah punya anak,
terus kemudian lo ditinggal sama suaminya gitu. Itu kan brengsek banget ya, kalimat aku gitu ya, sorry ya, kalimat gua begitu ya, gitu. Itu kan brengsek banget itu, ya nyebelin banget kayak gitu. Itu nggak bertanggung jawab banget gitu. Kalau yang paling ideal, begitu lo punya anak, ya suaminya juga harus cari kerja atau apa, ya. Jangan cuman maaf ya kalimat gue nih, jangan cuman pengen bikin anak doang tapi nggak mau tanggung jawab. Itu intinya situ. Jadi jangan pengen bikin anak doang tapi lo nggak mau tanggung jawab. Nah ini kan hal ini membuat sebenarnya kasihan ya mbak gue, si Mbak Asi, akhirnya double gitu, double kesulitannya. Dia double masalah keuangan, double dalam masalah untuk membesarkan anak ya. Sempat kepikiran anaknya dibawa aja lah ke tempat kita gitu, tapi nggak nyaman. Mbak gue merasa nggak nyaman kalau dibawa, nanti akhirnya fokusnya malah bukan jagain anak gue gitu ceritanya ya, tapi malah nanti fokusnya malah jagain anaknya dia juga masih kecil gitu, jadi nanti nggak fokus. Tapi juga gue juga bingung sama yang di kampung ya, nggak mencoba untuk melihat situasi yang terjadi ya. Mungkin udah saking kesal juga kali ya yang di kampungnya gitu. Ini memang masalah dilema banget, masalah di masyarakat kita juga, bukan hanya mbak gua doang, tapi juga banyak keluarga-keluarga yang mungkin di kampung yang dananya juga keuangannya juga terbatas. Dan situasi seperti ini kita harus, solusinya cuma satu. Kita harus mencari cara bagaimana meningkatkan pemasukan. Terus cari cara. Tuhan udah berkati kita, berkahi kita dengan pengetahuan yang sangat luas, dengan kemampuan untuk survive. Pasti kita bisa untuk berpikir lebih keras lagi gitu. Dan gak boleh kita menyerah terhadap keadaan, karena manusia itu manusia ciptaan Tuhan yang makhluk yang ciptaan Tuhan yang luar biasa banget. Jadi gue tetap berdoa buat mbak gue, Mbak Asi, dan rekan-rekan yang yang mungkin mengalami hal yang sama ya, situasinya seperti mbak gue ini. Semoga tetap dikuatkan, tetap semangat, gak boleh menyerah, harus tetap berjuang walaupun udah punya anak. Dan semoga aja suaminya juga berpikir lebih ke depan untuk membantu gitu ya. Jangan, kasihan ini, jangan dibiarin gitu ya. Harus, karena udah membangun sebuah keluarga, apalagi udah ada anak gitu ya, itu harus diperjuangkan. Harus mulai punya tujuan hidup gitu. Harus ngelihat ada tujuan hidup yang harus mulai berbeda gitu. Jadi bukan hanya cari kepuasan diri segala macam, tapi udah mulai tujuan hidupnya udah mulai terarah gitu ya. Harus sudah berpikir yang lain. Jadi kasihan juga mbak gue ini. Oke, gitu aja. Terima kasih telah mendengarkan podcast gue sore hari ini. Dan gue ngucapin terima kasih juga kepada Kopi Kenangan lewat es teh melati kesukaan gue untuk mempersiapkan diri menjelang jamnya buka puasa gitu ya. Sekali lagi lo wajib coba. Dan buat Kopi Kenangan ini cocok buat lo para mantan yang lagi berjuang, apalagi kalau udah jadi mantan nih, wajib ngerasain dulu Kopi Kenangan gitu ya, biar lebih nyegerin diri lagi, biar lebih mantap rasanya. Gue saranin sekali lagi lo nyoba avocado, dan wajib dicoba itu. Salam dari gue, Lembu Tambun. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan tetap dengerin podcast gue yang lain. Bye-bye.